yang menembak polisi di Raja Malaysia. 2 orang. Ini yang berbicara ini ya Presiden Buruh Indonesia, nama dia Said Iqbal. Wow, tinggi jabatan dia ya, seorang presiden buruh ya. Tapi ya, IQ dia ni aku tengok selevel rakyat biasa. Prabowo turut memberi peringatan mengenai bahaya berita palsu, penyebaran kebencian, ketidakpercayaan dalam kalangan rakyat serta usaha memecah belahkan negara. Beliau mengakui cabaran yang dihadapi industri media baik di peringkat domestik maupun antarabangsa. Tapi perlu saya ingatkan bahawa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat. Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah. Ini harus selalu kita waspadai. Presiden Prabowo, dia mengambil sikap begini, baik dalam perkara TKI, Tenaga Kerja Indonesia, yang ramai ke negara ini. Dia bertekad untuk berusaha supaya mentertibkan rakyat dia. Kalau mencari rezeki, kita tempat orang. Ikut jalur hukum, ikut undang-undang. Sebenarnya kita dah tahu ini tuh ilegal dan memiliki resiko yang tinggi. Tapi kenapa kita nak juga? So segala konsekuensinya harus ditanggung sendiri. Jangan menyalahkan mana-mana. Karena sebelum Anda melakukannya, Anda tuh udah tahu yang Anda mau lakukan ini adalah salah di mata undang-undang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pers yang profesional dan berintegritas adalah aset penting bagi bangsa. Dalam peringatan Hari Pers Nasional ke-179, ia mengingatkan insan media untuk mengutamakan kepentingan negara, pemerintah, dan rakyat, serta mewaspadai upaya manipulasi opini publik melalui kepentingan finansial. Prabowo menegaskan komitmennya terhadap kebebasan pers, namun mengingatkan bahaya berita hoaks dan disinformasi yang dapat merusak persatuan. Ia menyoroti maraknya berita provokatif terkait isu penembakan imigran ilegal Indonesia oleh APMM Malaysia, yang bahkan menimbulkan spekulasi konflik antar negara. Masyarakat harus cermat dalam menerima informasi agar tidak mudah terprovokasi, ujarnya. Sebagai pilar demokrasi, pers diharapkan tetap menjunjung kejujuran, profesionalisme, dan validitas informasi dalam setiap pemberitaan. Yang menembak polisi di Raja Malaysia. 2 orang. Ini yang berbicara ini ya Presiden Buruh Indonesia, nama dia Said Iqbal. Wow, tinggi jabatan dia ya, seorang presiden buruh ya. Tapi ya, IQ dia ni aku tengok selevel rakyat biasa. Ya, di mana dia mengatakan yang melakukan penembakan itu polisi di Raja Malaysia. Bro, Said ya. Yang melakukan penembakan itu bukan polis di Raja Malaysia tapi maritim. Dari itu aja kau dah salah ya. Lepas tu kau boleh cakap ya, yang ilegal tuh seharusnya dilindungi, ya, dideportasi. Kau tahu tak bro? Kerajaan Malaysia nih dah memberi kesempatan kepada pekerja-pekerja ilegal dari seluruh dunia, ya, untuk kembali ke negara asal bayar kompon 500 je. Habis itu kau boleh lagi cakap, ya, kau suruh balik tenaga-tenaga kerja Indonesia yang ada dalam negara Malaysia nih ke Indonesia. Kau dah siapkan lapangan pekerjaan. Untuk berapa juta rakyat Indonesia yang ada dalam negara Malaysia nih? Kau dah sediakan lapangan pekerjaan di Indonesia untuk kami pulang nanti? Kau dah mampu bayar gaji kami seperti kami dapatkan dalam negara Malaysia ini? Kalau berbicara itu ya bro Said ya, pakai nih ya. Jangan sesuka hati. Kalau nggak tahu apa yang terjadi dalam negara Malaysia ini ya, selidiki dulu. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menekankan kepentingan kewartawanan profesional dengan integriti, menyifatkannya sebagai aset berharga kepada negara. Bersempena Hari Pers Nasional Indonesia ke-79, beliau mengakui cabaran yang dihadapi industri media baik di peringkat domestik maupun antarabangsa.
Beliau menggesa pengamal media untuk mengutamakan kepentingan negara, kerajaan dan rakyat serta berwaspada terhadap sebarang usaha untuk memanipulasi pandangan awam melalui pengaruh kewangan. Saya juga memahami bahawa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam dan luar negeri. Saudara-saudara sekalian, pers yang profesional, yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu. Sambil menegaskan komitmen pentadbirannya terhadap kebebasan media, Prabowo turut memberi peringatan mengenai bahaya berita palsu, penyebaran kebencian, ketidakpercayaan dalam kalangan rakyat serta usaha memecah belahkan negara. Presiden Prabowo, dia mengambil sikap begini. Baik dalam perkara TKI, Tenaga Kerja Indonesia, yang ramai ke negara ini, ataupun rakyat Malaysia atas apa rakyat Indonesia atas apa sebab pun mereka berada di sini, keberadaannya di Malaysia sudah disebut Pak Anwar. Saya mengambil sikap bahawa rakyat negara saya juga harus ditertibkan. Saya mengambil tanggungjawab untuk mentertibkan rakyat saya. Istilahnya, dia kata negara Indonesia sendiri, dia sebagai presiden, ya, dia bertekad untuk berusaha supaya mentertibkan rakyat dia. Kalau mencari rezeki di tempat orang, ikut jalur hukum, ikut undang-undang. Di video-video saya selalu saya ingatkan, tolong jangan masuk secara ilegal, jangan keluar secara ilegal ke negara manapun. Tak kisahlah Malaysia, ke Thailand, ke mana-mana pun kita pergi, pastikan kita mengikuti undang-undang. Ini tuh banyak banget. Banyak sekali ejen-ejen yang bisa mengeluarkan dan memasukkan warga negara Indonesia ke Malaysia secara ilegal. Kamu nggak perlu ada paspor, kamu nggak perlu ada apapun, masuk je. Sebenarnya kita udah tahu ini tuh ilegal dan memiliki resiko yang tinggi. Tapi kenapa kita nak juga? So segala konsekuensinya harus ditanggung sendiri. Jangan menyalahkan mana-mana. Karena sebelum Anda melakukannya, Anda tuh udah tahu yang Anda mau lakukan ini adalah salah di mata undang-undang. Jadi karena menyebarlah informasi ini di kalangan-kalangan telinga warga negara Indonesia, terjadilah demonstran. Di Indonesia memang apa-apa unjuk rasa. Jadi mereka itu melakukan aksi unjuk rasa di kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta dengan melempari telur ke gedung kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Jadi mereka itu lemparin telur, terus ada mereka bawa spanduk bertuliskan penjarakan polisi Malaysia yang membunuh warga negara Indonesia, katanya Malaysia. Itu risikonya. Coba kalian perhatikan kesalahan yang awal dilakukan itu masuk dan keluar secara ilegal. Ya pemirsa, kalau kalian pernah berurusan dengan pihak imigrasi, kalian tidak akan menyalahkan mana-mana pihak. Macam saya aja dengar beritanya sebenarnya nggak ada rasa panas di hati saya. Bukan nggak ada rasa pri kemanusiaan saya ya, karena memang tugas utama imigrasi itu yang menjaga negaranya dari imigran-imigran gelap, dari pendatang-pendatang asing tanpa izin. Saya sebagai rakyat Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan APMM kita, maritim kita, menjaga tanah air daripada penceroboh. Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Bagi saya tiada salahnya tindakan maritim tu. Waktu malam mereka ceroboh, kita tak tahu sama ada mereka adalah lanun, penjenayah ataupun sesiapa. Yang kita tahu adalah percubaan mereka untuk masuk negara kita secara tidak sah. Negara Malaysia ada maruah. Negara Malaysia ada undang-undang. Sampai bila kita nak berlembut dan biarkan negara kita dimasuki oleh pendatang-pendatang haram sesuka hati? Bila APM dah lakukan tindakan ni sehingga seorang tewas, negara jiran sepatutnya ambil pengajaran.
Bukannya nak menyalahkan maritim Malaysia. Salahkan si penceroboh tu. Itu yang sepatut-patutnya. Mengikut berita, penceroboh tu cuba melawan maritim. Jadi berlakulah penembakan itu. Sebab dah terlalu ramai sangat penceroboh-penceroboh sempadan berani masuk ke Malaysia secara macam itu. Memang dah seharusnya lah pihak maritim kita ambil tindakan macam ni, supaya perkara ni tidak melarat dan melarat lagi. Betul tak korang? Terbaik KDN, ya. Okey, gambar di belakang saya ini adalah sidang media yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan isu pencerobohan di Tanjung Huru, Banting, ya, 24 Januari yang lepas. Berkenaan dengan anak-anak kapal dia yang telah ditembak mati oleh APMM dan beberapa orang yang cedera. Ini adalah bukti bahawa ketegasan pihak berkuasa APMM ini harus kita puji dan harus kita sokong. Ini pada saya adalah satu kejayaan reform dalam penguatkuasa KDN ini, ya, yang mana sebelum ini seperti UPP dan sebagainya hanya nama tinggal nama. Sekarang ini terutamanya penyatuan, ya, reform yang dilakukan 7 agensi, ya, bergabung untuk bekerjasama menangani isu-isu sempadan Malaysia sekarang ini, ternyata telah membuahkan hasil. KDN menampakkan ketelusan dalam tindakan mereka, ya. Dia membenarkan kedutaan Indonesia untuk melawat mangsa-mangsa yang cedera. Yang ketiga, guys, okey, siasatan berkaitan dengan pencerobohan ini bermulanya hanyalah bidang kuasa di IPD, tetapi ternyata kes ini telah pun dibuktikan mempunyai beberapa isu yang lebih serius dan sekarang ini diambil alih oleh HQ Bukit Aman. Siasatan telus, siasatan menyeluruh akan dilakukan oleh HQ Bukit Aman, bukan lagi IPD. Jadi ini jelas, guys, selain daripada siasatan yang telus ini merupakan cara diplomasi bagaimana KDN menjaga hak asasi warga negara Indonesia walaupun mereka menceroboh. Tapi tindakan tegas itu adalah satu tindakan yang sangat-sangat kami sebagai rakyat Malaysia puji. Okey, guys, Assalamualaikum. Ini sangat-sangat berita yang sangat saya bahagia melihat ada warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia juga bahagia, ya, sebab kita dengar ada kes-kes yang sedih juga, ya. Dalam pada itu, tuan-tuan, saya rasa terkejut, ya, bila saya lihat dalam video tenaga kerja Indonesia yang nak pulang ke Indonesia untuk menyambut Ramadan di kampung masing-masing, ya. Saya lihat mereka naik speedboat, ya, dan speedboat ni ada 4 enjin. Speedboat ini tidak ada bumbung, tidak ada dinding, ya. Dan saya lihat mereka duduk di atas lantai speedboat, ya. Ini satu risiko yang sangat besar, kepada TKI. Saya tahu ada juga yang balik naik boat, ya, yang ada bumbung, ya, yang ada tempat duduk kerusi dan ada bumbung. Tapi yang saya nampak, ya, yang naik speedboat, ini yang sangat bahaya, tuan-tuan, ya. Inilah dia, tuan-tuan, ya, dugaan, ya, cabaran yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia bila datang ke Malaysia, ya. Bila nak pulang, ya, ini mereka pulang secara legal, ya. Artinya mereka ada dokumen dari Selangor, ya. Dari Selangor ada yang pulang ke Dumai, ada yang pulang ke Medan, ada yang pulang ke Tanjung Balai. Kalau dari Johor Bahru mereka pulang ke Batam. Ini pulang secara legal, secara legal, bukan illegal, ya. Dan beginilah susahnya, tuan-tuan, ya. Dan saya harap sangatlah, tuan-tuan, ya,
Saya berharap sangat tuan-tuan yang ada kaki tangan dari Indonesia, dari segi pembantu rumah ataupun pekerja di restoran ataupun cleaner di pejabat, ya, saya harap sangat hargai tenaga kerja Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para insan pers setanah air. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Selama 8 dekade ini, pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Saya juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam dan luar negeri. Saudara-saudara sekalian, pers yang profesional, yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu. Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai. Saudara-saudara, pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, pers yang bertanggung jawab, pers yang juga memiliki suatu pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara. Saya percaya pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pers Indonesia harus jadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! Ria News akan terus memberikan berita terbaru dan terupdate mengenai Indonesia dan Malaysia, memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi Anda. Jangan lewatkan perkembangan terkini yang akan kami hadirkan setiap saat.